Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Di hari Kartini ini, Rabu 21 April 2021, saya ingin menyampaikan tentang ulasan terhadap sebuah buku karya Pramudia Anantatur dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja. Ulasan ini sengaja saya buat pada tahun 2017 dan saya berpikir hari ini bisa saya share kepada teman-teman semua yang nonton gitu dalam rangka memperingati Hari Kartini. Baik, judul buku Panggil Aku Kartini Saja, tapi ulasannya saya buat judulnya tentang Mencari Jiwa Kartini Masa Kini. Berikanlah padanya cinta dan orang akan menerima cinta itu kembali. Kata-kata yang ramah tidaklah perlu meminta ongkos, namun dapat berpengaruh begitu besar. Begitu ujar Kartini. Saya kira hari ini merupakan masih sangat relevan untuk dijadikan panutan. Kartini, priai yang membumi. Pram mengawali biografi Kartini dengan mengangkat latar belakang Kartini, garis keturunan yang seorang priai. Hal ini ingin memperlihatkan bahwa meski menjalankan kehidupan bangsawan, tetapi Kartini sangat menentang feodalisme dan perbedaan kasta yang kentara dalam kehidupan adat Jawa. Perlawanan Kartini dalam ketidaksetaraan kehidupan ningrat dan rakyat tidak saja pada adat feodalisme, tetapi perlawanan ini pun digambarkan oleh Pram pada penjajahan, kolonialisme. Pemberontakan Kartini terhadap feodalisme dan kolonialisme merupakan sebuah perlawanan yang hebat bagi kaum perempuan di masa itu, bahkan masa sekarang. Menjalani hidup dalam pingitan harus berhenti sekolah adalah hal yang paling menyakitkan bagi Kartini kecil. Belum terjawab pertanyaan tentang cita-cita mau jadi apa kelak. Sudah keburu masuk dalam kurungan. Demikian Pram menyebutnya. Bagi kaum perempuan, pemikiran Kartini tentang cita-cita adalah sebuah kekuatan untuk menuju sebuah kesuksesan di masa datang. Dengan pemahaman terhadap penderitaan rakyat, dengan pembacaan yang begitu terbuka, Kartini sanggup melawan sebuah fenomena ketidaksetaraan dalam sebuah adat kebiasaan. Anak lelaki boleh bersekolah, tetapi anak perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan. Tradisi inilah yang membuat Kartini berontak, menginginkan untuk tetap bisa bersekolah seperti abangnya, sebuah pemikiran yang maju yang hari ini disebut emansipasi. Pemikiran yang modernitas tetapi tidak merupakan entitas. Sebagai seorang perempuan, Pram di halaman 64 mengutip salah satu surat Kartini yang berujar, kasihan benar orang tua yang bernasib buruk mempunyai anak-anak perempuan seperti kami. Kami berharap dan berdoa panjanglah usianya, hendaknya, dan semoga kelak mereka bangga pada kami, sekalipun kami tiada berjalan di bawah payung keemasan yang berkilau. Betapa hebatnya emansipasi yang tumbuh dalam pemikiran Kartini. Seorang perempuan yang ingin memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, tetapi tidak pernah ingin berhenti menjadi perempuan sepenuhnya. Hanya ingin menjadi manusia seutuhnya, meski ia adalah perempuan, karena perempuan juga manusia. Kartini tetap menjadi anak perempuan yang tunduk dan patuh pada sang bapa, rela menanggalkan cita-cita demi bakti pada pujaan hati. Sebuah kekuatan jiwa yang mulia, yang mungkin sulit untuk ditemukan pada jiwa-jiwa perempuan zaman sekarang. Menarik untuk kembali mengkaji makna emansipasi yang begitu melekat pada perjuangan Kartini. Perempuan masa kini yang sangat mengagungkan emansipasi cenderung melupakan entitas diri sebagai seorang perempuan sejati. Lebih kepada ingin menyetarakan kedudukan dengan laki-laki dalam berbagai segi. Padahal Kartini ingin memaknai perempuan sebagai manusia, sebagaimana laki-laki, yang boleh mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus menanggalkan hati bagi pujaan hati, keluarga. Kartini, ningrat yang merakyat.
Pemikiran Kartini tidak hanya sebatas pada diri dan kaum perempuan, tetapi juga terkait dengan rakyatnya. Kehidupan ningrat yang dekat dengan lingkungan pejabat membuat Kartini tidak bisa menutup mata akan berbagai peristiwa yang menggugah hatinya untuk tetap merasakan penderitaan rakyatnya. Senafas dengan rakyat, ungkapnya dalam sebuah suratnya. Dari suratnya terkait dengan kondisi pemerintahan dengan rakyatnya, terasa sekali kepekaan Kartini dalam melihat sebuah fenomena. Sebut saja fenomena pemberian hadiah warga pribumi kepada para atasan. Kartini menyebut itu sebuah kejahatan yang merusak. Hari ini hal tersebut disebut gratifikasi. Tetapi Kartini tidak sampai di situ. Sebab dari diterimanya hadiah menjadi pertimbangannya. Gaji kecil dan kehidupan yang sulit memaksa para pejabat itu untuk menerima hadiah. Itu pun setelah pemberian yang keempat kali dengan pemikiran bukan dia yang meminta. Di sisi lain, warga pribumi menganggap memberi hadiah kepada atasan adalah sebuah tanda hormat dan takzim. Oh, Kartini sudah memikirkan perbuatan gratifikasi dan sebab-sebab pejabat melakukan korupsi lebih dari seabad yang lalu. Tidak mengherankan ketika Pram di halaman 140 mengungkapkan kekagumannya dengan keheranan terhadap Kartini di usia 20-an sudah melihat segi-segi yang terkandung di dalam keputusan pemerintah. Hal itu sungguh berbeda dengan perempuan hari ini. Kepekaan dan ketajaman berpikir untuk hal-hal yang menyangkut pemerintahan negeri seolah hanya diperuntukkan untuk laki-laki. 30% kuota perempuan yang dapat diduduki, alih-alih emansipasi yang ada hanya membatasi. Kartini manifestasi emansipasi. Pram menyuguhkan berbagai kebisaan Kartini. Seorang seniman, pembatik dan ahli batik, seorang pelukis, ketertarikan pada musik gamelan, dan tentu saja sebagai pengarang. Kajian Pram yang disuguhkan di bab ini bukan tanpa tujuan. Inilah bentuk emansipasi Kartini. Perempuan dapat melakukan dan menjadi seperti manusia yang lainnya, tanpa harus mengingkari jati diri ataupun menggugat laki-laki. Dalam hidupnya, Kartini tetap berbakti pada sang bapak, meski harus menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki istri. Poligami. Sebuah hal yang selama ini dipahami menjadi sebuah tradisi yang merugikan kaumnya, perempuan. Tapi itu pun dengan rela dijalani demi cinta dan bakti. Seorang perempuan yang memiliki pemikiran maju di masanya, tetapi masih memeluk teguh tradisi demi rasa cinta dan sayang kepada Bapa, kepada keluarga. Betapa kepatuhan seorang anak terhadap Bapa merupakan manifestasi emansipasi tertinggi dari seorang Kartini. Ini yang perlu dipahami oleh perempuan masa kini. Kartini, pejuang literasi. Berbagai pemikiran Kartini tentang kaumnya, tentang rakyatnya, tentang cita-citanya ditumpahkan dalam surat-suratnya terhadap beberapa sahabatnya. Kartini dapat menuliskan apapun yang dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Pemikiran yang maju di masanya tersebut diperoleh dari bacaan yang memang tidak didapat oleh rakyat jelata. Sebagai bangsawan, Kartini beruntung dapat sekolah meski sebentar dan memiliki akses terhadap buku-buku berkat kedudukan bapaknya sebagai bupati. Membaca dan menulis merupakan hal yang dilakukan Kartini untuk mengisi masa sunyinya. Tradisi yang membatasi jasmani tak lantas membatasi hati dan pikir untuk terus mengkaji. Tumpah ruahlah semua pemikiran dan perasaannya dalam bingkai literasi. Meski raga terpenjara di balik adat kebiasaan, tetapi pemikiran yang berani dan modern sanggup mengangkasa ke penjuru negeri bahkan ke luar negeri. Sebagai pengarang, dapatlah aku secara besar-besaran mewujudkan cita-citaku dan bekerja bagi pengangkatan derajat dan pengadaban rakyatku. Kartini. Pram menutup kekaguman terhadap Kartini dalam sebuah paragraf akhir di halaman 290. Kecerdasan yang luar biasa pada zamannya nampak lebih nyata lagi bila dipertentangkan dengan situasinya pada waktu itu. Tidak ada perpustakaan, tidak ada toko buku, tidak ada sekolah menengah,
tidak ada pesawat radio yang kadang-kala menyiarkan pandangan-pandangan keilmuan, bacaannya tiada tersusun menurut rencana atau acara, apa saja yang jatuh ke tangannya, baik sebagai hadiah atau dipinjamnya, dibaca. Majalah, koran, buku, dan hal-hal utama sampai iklan, dan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah jajahan. Bagaimana dengan perempuan masa kini? Masihkah jiwa Kartini hadir dalam relung hati sebagai pejuang yang menginspirasi? Atau Kartini hanya sebuah simbol negeri? Sesungguhnya apa yang diingat perempuan masa kini tentang Kartini? Pramudia Anantatur merekam dengan tajam dan penuh pesona atas sosok Kartini. Panggil aku Kartini saja. Menyuguhkan kesejatian emansipasi yang seharusnya diwujudkan oleh perempuan masa kini. Pembacaan terhadap karya Pramini semoga dapat menghidupkan kembali jiwa Kartini. Tak hanya sekedar peringatan setahun sekali dengan memakai busana khas anak negeri, melainkan inspirasi bagi perempuan masa kini dalam manifestasi emansipasi. Habis malam terbitlah terang, habis badai datanglah damai, habis juang sampailah menang, habis duka tibalah suka. Kartini. Selamat merayakan Hari Kartini bagi para perempuan di seluruh pelosok negeri. Saya Rena Yulia, dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.